والشكر علي. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah dengan takdir yang baik. Kita masih bisa bertemu, kemudian kita beramal soleh, beribadah, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita, ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah, semuanya dijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak saudara yang kami muliakan, dalam kesempatan yang baik ini dan kita terus bersyukur, saya katakan tadi, kita sudah mulai berada di bulan Sya'ban, bahkan 10 hari menjelang akhir. Insya Allah sudah sampai 10 hari lagi kita masuk bulan Ramadan. Oleh karena itu tadi saya bilang kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semua kita diberikan sehat afiat dan kita gemar dan waktu bersamaan sanggup melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan dengan harapan semuanya sekali lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, bulan sebelum masuk bulan Ramadan, kayak sekarang ini bulan Sya'ban, itu sebetulnya ya kalau dari historisnya bulan Sya'ban ini dikatakan bulan untuk silaturahim. Maka sering saya kemukakan di beberapa tempat, bulan Sya'ban ini bulan silaturahim, yang hidup dengan yang hidup, yang hidup dengan yang udah mati. Maka silaturahim itu bisa terjadi bukan yang hidup dengan hidup aja, yang hidup dengan yang sudah mati. Makanya bahasa kalau orang sudah mati kita nyebutnya ruh. Ruh itu tunggal, satu. Tapi kalau banyak arwah. Cuma orang Indonesia kadang nyebutnya bukan arwah, nyebutnya apa? Roh. Acara mendoain orang meninggal namanya rowahan. Makanya populer di masyarakat kalau menjelang bulan Ramadan itu banyak bikin acara rowahan. Sebetulnya si arwah, yaitu mendoakan orang-orang yang sudah mati, mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah dari sini nih Bapak-bapak, saudara-saudara, maka tema yang kita kaji pada siang hari ini itu yang pertama, perbuatan baik atau amalan-amalan yang saya cuma nggak nyebut wajib aja nih. Saya cuma nggak nyebut wajib aja, artinya saking pentingnya di bulan Sya'ban ini silaturahim. Kita yang masih hidup silaturahim itu lambangnya dengan fisik. Ini paling abdol kalau silaturahim itu lambangnya dengan fisik. Makanya nanti dah, meskipun masih jauh nih, ujung-ujung bulan Ramadan itu pada mudik. Pada mudik itu mengaplikasikan bahwa silaturahim dengan fisik itu yang paling utama. Meskipun ya, karena kontemporer zaman modern, silaturahim bisa melalui surat, bisa melalui melalui WA dan sebagainya. Tapi tetap fisik itu paling utama. Makanya dalam pandangan mazhab Syafi'i, masuk ke fikih nih, akad nikah itu nggak sah kalau nggak ittihadul majlis. Jangankan akad nikah, sholat nih kita antara imam dengan makmum itu kalau nggak satu tempat nggak sah. Itu hebat pandangan mazhab Asy-Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i namanya Asy-Syafi'i ya. Berarti ittihadul majlis itu paling utama. Sehingga dalam kajian fikih tertentu itu menjadi syarat sahnya ibadah. Kembali ke tadi. Jadi silaturahim kalau yang hidup dengan yang hidup kayak kita ini, itu yang paling utama adalah ketemu fisik. Bagaimana kalau kita silaturahim ketemu fisik? Silaturahim kita ketemu fisik yang hidup ini tujuannya diantaranya adalah saling maaf memaafkan. Saya nyebut saling ya, saling maaf memaafkan sama persis dengan saling doa mendoakan. Maka di Al-Quran Bapak-bapak, saudara-saudara, itu sangat ilmiah. Ketika ada lafaz watawasau bisobri atau ayat yang berkaitan sama persis dengan ayat watawasau bisobri adalah watawasau bil haqqi. Itu watawasau bisobri, ini tadi saya bilang ilmiahnya ayat, itu menggunakan watawasau. Kalau cara ngaji ilmu shoroh, watawasau itu ikutan wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, diartikan al-ishtirokiyah, diartikan adalah bersama-sama. Artinya apa? Kita dalam ayat itu dibilang watawasau bisobri, berwasiatlah kalian gitu. Cuman
lebih mantapnya lagi, saling berwasiatlah kalian tentang kesabaran. Jadi kita ini disuruh saling berwasiat tentang kesabaran. Kenapa? Kan sabar itu identik dengan musibah. Padahal sabar itu tidak harus kena musibah. Ciri khasnya kalau disuruh sabar itu karena kena musibah. Contoh, ini aktual nih. Ada orang lagi kena musibah. Musibah itu kan relatif, apa aja. Makanya musibah itu definisinya adalah perkara apa aja yang gak ngenakin hati itu namanya musibah. Apa aja? Perkara yang gak ngenakin hati namanya musibah. Kawan-kawan kita ini ada beberapa daerah, cuma saya nggak sebutin lah. Di daerah tertentu nih di Indonesia itu lagi pada kebanjiran. Belum ada yang lagi kena kebakaran. Dan orang-orang yang tinggal mati oleh orang yang dicintai itu musibah paling berat. Ketiga, banjir, kebakaran, ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Ternyata semua musibah itu yang nggak ngenakin hati paling berat kematian orang yang dicintai. Itu musibah paling berat. Dan menariknya musibah yang paling berat ini semua sok kabehane menungso akan ngalamin. Musibah paling berat semua manusia bakalan ngalamin, termasuk kita ini. Makanya contohnya, kalau ada orang ditinggal mati oleh orang dicintainya, entah siapalah, bapaknya, emaknya, keluarganya, saudaranya, itu kita nasehatin, kita wasiat, bilang apa? Sabar, dapat musibah. Itu karena mereka mendapat musibah yang terberat, kematian orang yang dicintai. Tapi suatu saat ketika kita ditinggal mati oleh bapak kita, ditinggal mati oleh ibu kita, ditinggal mati oleh saudara kita, giliran orang nasehatin wasiat kesabaran kepada kita. Itulah yang tadi saya maksud dalam Al-Quran itu ilmiahnya watawasau bisobri, diartikan saling berwasiat kesabaran lah di antara kalian. Nah di sini kembali tadi bahwa bapak saudara-saudara, bahwa salah satu amalan yang cuma saya nggak bilang wajib aja ya, itu menjelang bulan Ramadan, bulan Syaban ini adalah silaturahim. Yang hidup dengan yang hidup, di antara isi silaturahim itu adalah mohon maaf lahir batin. Makanya sekali lagi di beberapa kesempatan, termasuk semalam saya ngisi kajian di daerah Bapulus, saya bilang gini, di masyarakat ini sebetulnya ada salah kaprah. Salah kaprah itu apa Pak? Salah kaprah itu bukan salah beneran, cuma ada ungkapan-ungkapan aja, kebiasaan-kebiasaan aja. Tapi hakikatnya bukan salah kebenaran. Apa itu? Bukan salah yang benar maksudnya. Ungkapan mohon maaf lahir batin sebetulnya bukan lebaran. Jadi mohon maaf lahir batin itu diungkapkan itu sebelum masuk bulan Ramadan. Persis aktualnya kayak sekarang ini. Sebelum kita nih, kalau kapasitas kita sebagai suami, ya kita minta maaf sama istri. Kalau kapasitas istri, minta maaf sama suami, sama saudara. Apalagi paling utama adalah kepada orang tua. Makanya ungkapan mohon maaf lahir batin itu terutama kita ini ya, yang sering bergaul bersama-sama, yang sering ketemu, pasti manusia nggak ada yang nggak punya khilaf, pasti manusia nggak ada yang nggak punya kesalahan. Itu mohon maaf lahir batin itu sebetulnya adalah di bulan Syaban ini, masuk sebelum bulan Ramadan. Kalau lebaran itu sebetulnya bukan ungkapan mohon maaf lahir batin. Sebetulnya di bulan Syawal atau kita nyebutnya lebaran ya, Idul Fitri, itu ungkapannya adalah minal aidin wal faizin. Kenapa? Sebab di bulan Ramadan besok nih, bapak saudara-saudara, di bulan Ramadan itu ketika kita melakukan amal soleh, melakukan ibadah, itu ujiannya banyak banget. Ujiannya banyak banget, cobaannya banyak banget. Makanya di bulan Ramadan banyak yang gagal dalam ibadah. Apa sih maksud banyak yang gagal? Makanya salah satu ilmiahnya Al-Quran itu ketika kewajiban puasa Ramadan panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu diartikan wahai orang-orang yang beriman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang yang beragama Islam. Ternyata kenyataannya ilmiahnya ayat itu kewajiban puasa Ramadan enggak semua orang Islam mau dan mampu melakukan. Maka yang mau dan mampu puasa Ramadan itu orang-orang beriman doang. Makanya kalau beragama Islam belum tentu mau ibadah. Maka ulama memberi perbedaan antara beriman dengan berislam. Kalau berislam agamanya tok Muslim,
Agamanya doang Islam, tapi ibadah belum tentu dikerjakan. Tapi kalau beriman udah pasti. Kalau beriman udah pasti melakukan ibadah-ibadah. Dan bahasa mudahnya, orang beriman udah pasti muslim. Tapi muslim belum tentu beriman. Makanya ketika kita puasa bulan Ramadan konsekuen sholat, apalagi kita masih ada kesempatan untuk sholat-sholat sunnah termasuk sholat taraweh, maka pantaslah ketika Idul Fitri kita mengungkapkan minal aidin wal faizin, orang yang kembali kesuciannya, orang yang sukses, orang yang menang terhadap godaan-godaan untuk tidak ibadah. Nah itulah ungkapan sebetulnya kalau Lebaran atau Idul Fitri minal aidin wal faizin. Cuman bahasa orang Betawi nyebutnya begini, sekalian aja dari camplengin dengan ucapan mohon maaf lahir batin. Padahal mohon maaf lahir batin itu sekarang ini, bukan Lebaran. Ya tapi tadi saya bilang itu pun diungkapkan ketika Lebaran nggak apa-apa. Kenapa? Bisa jadi sebelum masuk bulan Ramadan dia nggak ketemu, belum sempat minta maaf dan seterusnya dan seterusnya. Ini kembali ke tadi. Jadi intinya yang pertama, amalan yang paling baik ya di bulan Syaban ini saling maaf memaafkan. Dalam waktu bersamaan otomatis kalau udah saling maaf memaafkan, kita pun saling doa mendoakan. Kenapa? Sebab doa itu sangat ilmiah. Ini bapak-bapak, saudara-saudara nih, termasuk saya, kita melakukan ibadah itu sebetulnya bukan karena kemampuan kita doang. Sekali lagi, kita melakukan ibadah, kita melakukan perbuatan baik, kita bisa meninggalkan kemaksiatan, itu sebetulnya bukan kemampuan kita doang. Ada kekuatan doa dari orang tua kita. Jangan dikata orang tua kita andai kata sudah wafat, itu beliau-beliau semuanya wafat. Tidak, ruhnya tetap hidup. Makanya kalau mendoakan orang mati itu nyebutnya ruh atau arwah. Fisik orang mati cepat atau lambat akan rusak, bahkan akan hilang, tapi ruhnya tetap hidup. Makanya tadi saya bilang, doa yang paling hebat adalah doa orang tua kita. Dan doa orang tua kita terus hidup. Makanya kita, saya bilang kita ini, saya husnuzon ya, saya positive thinking nih. Perbuatan baik apa aja yang kita lakukan itu berkat kekuatan doa dari orang tua. Dalam waktu bersamaan kita bisa meninggalkan kemaksiatan, itu bukan karena usaha kita sendiri. Sekali lagi, ada kekuatan doa dari orang tua kita. Maka itu gambarnya tadi, silaturahim itu pentingnya adalah saling maaf memaafkan. Sisi lain, silaturahim pentingnya adalah kita saling doa mendoakan. Baik, itu bapak-bapak, saudara-saudara yang saya kemukakan tadi kaitan tentang amalan. Di antara amalan yang paling utama ya sebelum masuk bulan Ramadan itu intinya adalah saling maaf memaafkan. Yang kedua, saya coba menyesuaikan waktu ini, maksimal kita sampai jam 1. Yang kedua, masuk ke bulan Ramadan. Begini, kalau sudah masuk bulan Ramadan itu lebih spesifik, lebih khusus masalah fikih. Dan di bulan Ramadan itu ada kewajiban puasa yang salah satu cirinya adalah niat. Itu kan banyak banget tentang puasa Ramadan sebetulnya, banyak banget ibadah di bulan Ramadan. Tapi secara ciri khasnya adalah puasa. Makanya kita nih, kita yang dari Jakarta, yang dari Jawa, dari Sulawesi, dari mana aja, Sumatera dan sebagainya, itu kadang nyebut bulan Ramadan nggak populer. Nyebutnya apa? Bulan puasa. Kan kita nyebutnya apa? Bulan puasa. Kenapa? Memang ciri ibadah yang sangat populer di bulan Ramadan itu ibadah puasa. Cuma ibadah puasa di bulan Ramadan ini ada ciri khasnya. Oke lah bapak-bapak, saudara-saudara, ini kan nih nisfu Sya'ban. Kalau yang biasa puasa sunnah itu diterusin bagus. Biasa Senin, biasa Selasa, Kamis puasa. Setelah nisfu Sya'ban silahkan diterusin karena sudah rutinitas. Tapi yang belum biasa justru ulama memakruhkan. Kalau sudah nisfu Sya'ban itu dimakruhkan untuk puasa sunnah. Nah, yang ingin saya kemukakan begini, itu kan masalah puasa yang ngebedain masalah niat. Kalau puasa wajib, ya niatnya beda dengan niat puasa sunnah. Dan ciri khasnya khusus puasa Ramadan itu karena puasa wajib, maka yang berkaitan dengan hadis di sini kata Nabi kita Muhammad SAW, man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Ini hadis yang otentik nih, hadis sahih. Intinya begini. Berarti kalau puasa Ramadan
itu ciri khasnya niat itu harus sebelum subuh. Atau bahasanya apa Pak? Kalau belum subuh berarti harus diinepin, yubait itu diinapkan. Makanya ciri khasnya kalau puasa Ramadan niatnya itu adalah ketika sholat tarawih bareng-bareng. Ciri khasnya apa? Itu jangan biar marem. Bahwa niat itu betul-betul diinepin. Andai kata niatnya setelah subuh nggak sah, entah faktor lupa atau faktor ketiduran. Mungkin semalam kalian tidur jam 2, tahu-tahu bangun jam 5, kan udah subuh. Niat, nah itu sama godin, bagaimana mau godin? Godin kan besok. Nah sekarang puasa itu niatkan sekarang. Makanya situ ciri khasnya kalau puasa Ramadan itu niatnya harus diinepin. Udah, kata-kata diinepin berarti sebelum subuh. Adapun mulainya kapan? Setelah maghrib. Kan kalau pergantian hari dalam kalender Islam itu kan maghrib. Maka setelah maghrib niat puasa buat besok boleh. Dia muatan gila kali ya. muatan apa? Muatan semangat. Habis buka puasa langsung niat. Nah itu somo gode. Enggak juga. Nah, jadi niat itu menjelang sholat tarawih atau setelah sholat tarawih. Nah itu satu sisi ya. Ini yang spesifik nih untuk masalah puasa Ramadan. Itu ciri khasnya niatnya wajib diinepin. Yang kedua, itu niat puasa Ramadan ini luas banget, fleksibel. Kalau kita bermazhab Syafi'i, dan saya lebih cenderung bermazhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah, itu kalau berpikir mazhab Syafi'i itu paling banyak dianut oleh umat Islam di seluruh dunia. Ciri khasnya kalau niat puasa Ramadan bermazhab Syafi'i itu tiap malam. Kalau nanti puasa Ramadan 29 hari berarti 29 kali niat. Kalau nanti puasa Ramadan 30 kali atau 30 hari berarti 30 kali niat juga. Jadi intinya kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, niat puasa Ramadan itu tiap malam. Itu yang biasa dipakai nih. Bareng-bareng dibaca itu ketika selesai sholat tarawih. Tapi tadi saya bilang nggak kaku kan, kita nggak boleh sakot. Niat itu dalam pandangan mazhab Maliki, Imam Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Niat puasa Ramadan sekali aja cukup. Contoh begini, malam takbirannya apa? Malam tarawih. Malam tarawih pertama, niat aja udah. Saya niat puasa Ramadan satu bulan tahun ini. Udah besok-besok nggak niat lagi nggak apa-apa. Jadi niat sekali untuk 1 bulan. Nanti masalah puasanya mau 29 kali atau mau 30 kali, itu cukup niat sekali aja. Kalau mau di Indonesia saya niat puasa Ramadan tahun ini, jadi udah gitu. Nah ini yang disebut namanya tadi guru sama murid itu beda pendapat, itu hal yang lumrah dan itu tetap baik. Maka ciri khas yang kedua, puasa Ramadan itu niatnya sekali aja cukup atau tiap malam. Tapi saya bilang ini salah satu ciri khasnya mazhab Syafi'i, ini memberi sugesti, memberi semangat bahwa niat puasa Ramadan itu tiap malam itu beda. Salah satu alasannya ibadah mustaqillah. Sebab puasa itu ibadah yang tersendiri, yang terpisah. Artinya apa? Sebab puasa itu wajib dari subuh sampai maghrib doang, kan nggak full 24 jam. Maka disitulah landasan kaitannya sehingga mazhab Syafi'i mengatakan kalau niat puasa Ramadan itu adalah setiap malam diniatkan. Itu intinya. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ini memang waktunya kebetulan kita sholat zuhur juga udah lewat banyak ya. Tinggal beberapa menit, silakan mungkin kalau ada yang bertanya secara umum saya persilakan. Baik Bapak Ibu jamaah, dipersilakan ada satu pertanyaan. Jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai niat Ustaz, ya. Itu kan kita bisa niat sebulan dan bisa seharian. Sekali aja ya. Iya. Nah kalau misalkan kasusnya kita udah niat sebulan, ternyata dari sebulan itu ada sakitnya. Jadi kan niatnya sebenarnya niatnya sebulan, tengahnya ada sakit. Apakah itu membatalkan niatnya sebulan? Nah yang kedua, misalkan dikombinasi bisa siapa tahu nanti ternyata kita siangan atau lupa sahur kan, jadi yang sebulan itu untuk niat kita harian yang mungkin lewat. Baik, ini menarik kayak gini. Saya nanti korelasiin dengan orang perempuan. Artinya apa? Kita udah niat puasa 1 bulan sekali kan tadi tuh.
Ternyata mungkin 2-3 hari karena musafir atau karena sakit kan nggak puasa itu. Atau orang perempuan menstruasi gitu, kan otomatis nggak boleh puasa. Artinya ketika mau puasa lagi nggak perlu tajdid dunia, nggak perlu memperbarui niat. Jadi udah otomatis saja. Jadi sama seperti orang laki berapa hari nggak puasa, kemudian mau melanjutkan puasa nggak perlu niat lagi karena masih di bulan Ramadan. Sama orang perempuan begitu juga. Ya, ini kita nih kapasitas kita sebagai suami tanggung jawab. Kalau kapasitas kita sebagai bapak tanggung jawab kalau kita punya anak perempuan. Jadi ketika terputus dengan menstruasi atau haid, nanti ketika selesai mau akan melanjutkan puasa nggak perlu niat lagi, secara otomatis saja. Nah ini salah satu gambaran tadi, berarti niat itu kalau berpatokan pada mazhab Maliki sekali aja cukup untuk 1 bulan. Dan itu yang menarik tadi. Ada pandangan mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i begitu. Andai kata terputus, nanti ketika melakukan berarti niat lagi. Itu ciri khasnya mazhab Syafi'i, itu yang terindah gitu. Nah cuma tadi ada istilahnya apa? Gabung aja dah gitu. Niat 1 bulan tapi tiap malam diniat juga. Jangan ujung sama malam itu bagus malah. Tapi waktu lagi bareng-bareng kan nggak ada di masjid. Mari kita niat sekali aja kan nggak ada. Biasanya di masjid bilangnya tiap malam. Tapi dalam hati kita niat sendiri boleh. Saya niat puasa Ramadan atau 1 bulan Ramadan tahun ini. Nah besok tiap malam niat bareng-bareng dengan jamaah yang lain itu boleh. Artinya 2 kali niat itu boleh. Tapi yang tadi itu kalau terputus dengan ya ada uzur syar'i tapinya, itu nanti mau mulai puasanya nggak perlu niat lagi, secara otomatis saja. Itu mungkin maksudnya tentang masalah niat. Ya. Itu kalau dilisanin itu termasuk niat apa dalam hati sih? Oh gini, niat ya. Niat itu hakikatnya di hati, dalam hati itu hakikat niat. Tapi sekali lagi menurut Imam Syafi'i, at-talaffuz mustahabun. Diucapin itu sangat dianjurin. Sama niat ibadah apa aja, termasuk sholat tadi, itu niat hakikatnya dalam hati. Usolli fardhu zuhri dan sebagainya, itu dalam hati aja cukup. Cuman kan mustahab itu lebih diutamain, ditalafuzkan. Juga ditalafuzkan, dikondisiin. Kita niat apa? Jangan semuanya serba kencang. Kalau kita mungkin dalam rangka puasa tadi bulan Ramadan, niatnya kadang bareng-bareng itu bacanya dengan kencang, wah itu somawudin sampai bocah-bocah ngikut-ngikutin. Tapi ada niat meskipun katanya diucapin bagus, jangan kencang-kencang. Apa itu contohnya? Mandi junub. Mandi junub, kebetulan tinggal masih rumah mertua, tiap subuh wah itu ghusl rafil hadasil akbar fardhonillahi ta'ala. Tiap subuh niatnya begitu. Didengar sama mertua, kata mertua, ini anak nggak punya kerjaan buat tiap malam. Ini artinya tadi dikondisiin, disesuaikan. Jadi intinya niat itu hakikatnya itu ada dalam hati, tapi ditalafuzkan itu sangat-sangat bagus. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i itu mustahabun itu sangat dianjurin. Tujuannya satu di antara tujuan yang lain, jangan sampai rancu. Itu tujuannya. Jadi ditalafuzkan, diucapin, jangan sampai rancu. Jangan sampai rancu antara kita ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah, atau antara yang wajib dengan yang wajib, atau yang sunnah dengan sunnah. Maka talafuz itu sangat-sangat penting. Salah satu contoh, mungkin pertanyaan 2 aja cukup ini. Ada pertanyaan lagi? Boleh juga ada pertanyaan satu lagi. Kalau nggak ada, maksud saya mau terusin dikit ini. Boleh. Ya, ini namanya analogi, korelasi ini. Saya contohin, sholat zuhur tadi, imam itu nggak wajib bilang imaman. Tapi kalau kita makmum sekabehan wajib bilang makmuman. Gitu. Itu niat itu. Ketika kita bilang kita jadi makmum, bilang makmuman wajib. Tapi kalau imam nggak wajib bilang imaman. Meskipun dia tahu di belakang banyak makmumnya. Tapi satu-satunya ibadah sholat yang imam wajib bilang imaman itu sholat Jumat. Bedanya cuma satu itu. Ini nyambung-nyambung kita tadi masalah niat. Kenapa? Kalau sholat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kan boleh kita lakukan sendiri dan afdol kita lakukan berjamaah. Sehingga imam nggak wajib bilang imaman dan statusnya jamaah. Tapi kalau sholat Jumat, imam kudu, apa kudu pak?
wajib bilang imaman. Kenapa? Sebab sholat Jumat satu-satunya ibadah sholat yang enggak bisa dikerjakan kecuali harus berjamaah. Kan aneh kalau dalam sholat Jumat sendirian, habis sholat sendirian, dia khutbah sendirian, dia azan dan sebagainya. Maka itu kajian fikihnya begitu, dalam banget ya. Berarti masalah niat seperti itu. Jadi niat hakikatnya di hati, tapi talafuz itu sangat dianjurkan. Tapi tidak semua niat bagusnya ditalafuzkan, disesuaikan di kondisi ini. Nah, termasuk ketika kita sholat, bapak-bapak, saudara-saudara, ketika kita sholat itu kalau kita jadi imam itu nggak wajib bilang imaman, tapi tetap mustahabnya disebut imaman. Kalau kita makmum, orang kena orang mau nggak mau harus bilang makmuman. Cuman atuh sholat yang imam wajib bilang imaman, itu sholat Jumat. Inilah maksud saya, korelasinya berarti intinya ibadah apa saja itu intinya adalah ibadah sholat. Termasuk di bulan Ramadan besok, biar katanya beres banget puasanya tapi kagak sholat, nggak beres. Maka di situ sekali lagi sholat itu adalah afdhul ibadah, ibadah yang paling utama. Oleh karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Syaban ini kita saling maaf-memaafkan. Ya mungkin yang sering ketemu, ada yang ketemu tiap hari, ada yang ketemu seminggu sekali, ada yang ketemu sebulan sekali. Termasuk saya secara pribadi, ya kita saling maaf-memaafkan dan waktu bersama kita saling doa. Mendoakan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan taufik hidayah dari Allah sehingga perbuatan baik apa saja kita bisa lakukan dan waktu bersamaan perbuatan khilaf dosa apa saja bisa kita tinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya.